Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para murid, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok. Ia berbaring dekat pintu rumah si kaya itu dan ingin menghapus laparnya dengan apa yang jatuh dari meja si kaya. Anjing-anjing malahan yang datang menjilati boroknya. Kemudian matilah Lazarus. Lalu dibawa para malaikat ke pangkuan Abraham. Si kaya juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kemari, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Jika demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka takkan mau juga diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Di media massa itu sedang ramai beberapa pekan terakhir soal sultan, ya, bukan sultan sana, tapi soal orang-orang yang kaya dan kemudian pamer, mungkin istilahnya yang disebut dengan flexing, ya, memamerkan kekayaan melalui media sosial. Dan dalam perkembangan kita tahu beberapa di antaranya yang pamer itu tersangkut masalah hukum, karena bisnis ataupun usahanya atau tradingnya itu seperti judi dan seputarnya. Kalau orang tidak sadar, apalagi mereka yang mohon maaf, nyun sewu, yang terbatas, yang miskin, memandang kekayaan mereka itu menggiurkan, lalu timbul keinginan untuk seperti mereka. Dan itu banyak terjadi, dan resikonya adalah ketika pengen seperti yang ditampilkan itu di TV-TV itu atau di kanal-kanal YouTube, resikonya adalah ketika tidak sanggup menggapai kekayaan seperti mereka, ya kejahatanlah yang muncul, merampok, menipu, dan seterusnya. Bagi saya ini sebuah fakta yang menarik untuk direnungkan.
kekayaan sepertinya menjadi bahan pamer dan juga menjadi keinginan bagi banyak orang. Tapi kita semua lupa bahwa dalam sekejap kekayaan itu bisa lenyap karena satu dua hal. Nah, karena satu dua hal ini orang seringkali mengatakan Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang membalikkan dan seterusnya. Dan fakta yang beberapa minggu ini kita dengar, kita cermati, kita amati sedang menunjukkan hal itu. Ada salah satu yang kena kasus itu mengatakan Tuhan tidak mungkin memiskinkan saya. Pak Yo kurang ajar tuh. Dan kenyataannya dimiskinkan betul sekarang. Melihat itu, merenungkan itu, saya dibantu untuk memahami bacaan-bacaan hari ini. Sebetulnya yang dicari dan yang diandalkan itu siapa? Itu kan pertanyaannya. Kalau yang dicari dan yang diandalkan adalah materi, maka orang sekuat tenaga untuk mencarinya. Bahkan dengan berbagai macam cara termasuk penipuan. Nah, kalau sudah kaya, apa yang kemudian dicari? Sudah selesai kan yang dicari? Lalu lupa bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Hari ini kita mendengarkan kisah Lazarus. Kondisi fisiknya sangat sempurna. Diceritakan keburukannya. Injil tadi mencatat seperti ini. Seorang pengemis, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu, pengen makan karena lapar, tetapi tidak dapat, dan bahkan malahan anjing-anjing datang menjelati boroknya itu. Itu kan gambaran yang seburuk-buruknya. Sudah miskin, lapar, borok, dijelati anjing lagi. Najis kan? Tetapi Lazarus yang dikisahkan Injil ini mendapatkan hidup yang lebih enak ketika dia mati. Sementara sebaliknya orang kaya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kalau saya mengatakan ini balasan, pembalasan. Dengan begitu kita semua ketika mendengarkan bacaan ini diingatkan, perjalanan kita masih panjang. Mau hidup seperti Lazarus di kemudian hari, atau seperti orang kaya yang di kemudian hari merasa tidak enak hidupnya, lalu meminta supaya saudara-saudaranya yang masih hidup untuk diberitahu. Tidak ada. Yang penting percayalah pada Musa dan kitab para nabi. Percayalah itu. Yesus kan mengatakan, sekalipun nanti ada orang yang bangkit memberitahu, juga tidak akan percaya. Dan siapa itu? Yesus sendiri. Mengarahkan pada sosok yang nantinya akan wafat dan bangkit pada hari ketiga. Maka saudari-saudara, bacaan-bacaan hari ini membantu kita untuk memaknai masa Prapaskah, masa tobat kita. Apa pilihan hidup kita? Mau kaya? Boleh. Boleh. Tetapi kalau itu menjadi tujuan dan melupakan kanan kiri sesama, kita salah. Maka bacaan pertama tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Yang kita miliki semuanya adalah pemberian. Dan Tuhanlah yang memiliki semuanya. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita memiliki hati yang mengarahkan kepada Tuhan. Bukan hanya yang material saja. Dan bacaan hari ini membantu kita untuk hidup seperti itu. Semoga bacaan ini membekali kita hari ini untuk merenungkan hidup kita, apa pilihan-pilihan hidup kita yang nantinya mendapatkan sukacita abadi sebagaimana yang diwartakan dalam Injil hari ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.